saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara para pecinta kebenaran firman Tuhan? Doa saya 3S buat saudara: sehat, sukses, dan sejahtera. Haleluya. Amin saudara. Nah, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam channel para pecinta firman Tuhan ini, yaitu yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Saudara-saudara, untuk pembacaan pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berbunyi demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam surat Filipi ini Paulus berkata bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala kesulitan, segala pergumulan dapat ditanggung, dapat dipikul, dapat dihadapi di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Tema yang saya akan bahas dalam kesempatan ini ialah kekuatan di masa sulit. Sejak diumumkan secara resmi bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia dan mulai menyebar luas hingga ke pelosok tanah air, menginfeksi ratusan ribu orang dan ribuan di antara meninggal dunia. Bahkan juga ada puluhan ribu dinyatakan sembuh dari virus ini. Seluruh sektor, baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan bahkan kerohanian mulai mengalami gangguan karena akibat virus corona ini, saudaraku. Kesulitan dan penderitaan semakin terasa dari hari ke hari di berbagai lini kehidupan umat manusia. Sehingga saudaraku, banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk sekedar mendapatkan kekuatan terhadap kesulitan, penderitaan yang diakibatkan oleh virus corona. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi multivitamin, berolahraga yang teratur, meminum minuman yang berenergi, dan lain-lain sebagainya. Namun itu tidak cukup untuk menahan, untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan hidup, terlebih dalam masa kondisi pandemi ini, saudaraku. Ada orang karena tidak kuat di masa sulit. Ada orang karena tidak mampu menghadapi kesulitan dan penderitaan, sehingga dia mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ada pula yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, hingga membunuh orang lain. Kenapa? Karena untuk sekedar keluar dari kesulitan hidup. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang rela berbuat hal-hal yang memalukan demi keluar dari kesulitan, penderitaan hidup yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Paulus salah satu rasul Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di masa dia melayani Tuhan. Boleh saya katakan bahwa sejak Rasul Paulus bertobat, sejak Rasul Paulus mengenal Yesus, sejak Rasul Paulus dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, bahkan sejak dia melayani Tuhan hingga akhir hidupnya, Paulus tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup setiap hari dalam hidupnya, saudaraku. Kesulitan, penderitaan, dan bahkan ancaman maut sekalipun selalu menjadi teman seperjalanan pelayanan dan kehidupan Paulus. Apa saja kesulitan yang dia alami oleh Paulus, sehingga berkata segala kesulitan, segala masalah, segala persoalan, segala penderitaan itu dia dapat tanggung, dia dapat memikulnya, dia dapat menanggungnya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Mari kita melihat sekilas
Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus? Pertama-tama adalah dia sering dipenjara, saudaraku. Pada waktu ia menulis surat Filipi ini, sesungguhnya Paulus sedang berada di dalam penjara. Nanti saudara-saudara bisa membacanya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Filipi ini, saudaraku, tema besarnya adalah sukacita. Filipi, di tempat itulah Rasul Paulus pernah dia penjara. Dia dianiaya, saudaraku. Bagaimana keadaan orang yang sedang dipenjara? Pasti sangat menderita, pasti sangat sulit, pasti sangat susah. Tetapi dia berkata, aku bersuka cita, aku bisa menanggung semuanya itu. Ia dipenjara bukan karena ia melakukan kesalahan. Ia dipenjara, ia dianiaya bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi justru ia melakukan kebaikan, yaitu memberitakan Injil Kristus. Penderitaan yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ia mengalami kesulitan ekonomi. Dalam Filipi pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, ia sendiri dengan jujur berkata bahwa Rasul Paulus dirinya sedang mengalami kekurangan secara ekonomi. Dia mengalami kekurangan keuangan, dia mengalami kekurangan makanan, dia mengalami kekurangan pakaian, dia mengalami kekurangan materi, dia mengalami kekurangan kebutuhan hidup, kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam hal masalah ekonomi. Rasul Paulus pun pernah mengalaminya. Bahkan ia sedang hidup dalam kesulitan ketika dia menulis surat Filipi ini, saudaraku. Sehingga selain Rasul Paulus memberitakan Injil, ia juga harus bekerja keras. Ia membuat kemah, ia membuat tenda hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan pelayanannya, hanya untuk sekedar untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, saudaraku. Bahkan kita melihat penderitaan yang ketiga yang dialami, kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu ia sering mengalami ancaman maut, saudaraku. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, di sana dikatakan Rasul Paulus sering ditindas tetapi tidak habis akal, dianiaya, ditinggal, bahkan dihempaskan, saudara-saudaraku. Bahkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29, di situ Rasul Paulus mendaftarkan jenis-jenis penderitaan, jenis-jenis kesulitan, jenis-jenis pergumulan hidup yang ia alami. Dia berkata, dia sering berjeri lelah, sering dipenjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, 5 kali disesah, 39 kali dicambuk, 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali karam kapal, 1 hari 1 malam terkatung di tengah laut, sering diancam bahaya banjir, mengalami bahaya penyamut, bahaya dari orang Yahudi dan non-Yahudi, bahaya di kota, bahkan di padang gurun, juga di tengah laut. Dari pihak saudara palsu, dia bekerja berat, tidak tidur, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan lain-lain. Ini semua kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi toh dia bisa berkata, segala perkara, segala kesulitan, segala penderitaan, segala pergumulan hidup itu yang sudah dia daftarkan dengan luar biasa, dia berkata, aku sanggup menanggungnya. Aku kuat menanggungnya. Saudaraku, itu Rasul Paulus. Makanya dia tidak salah ketika dia berkata dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13 tadi, semua itu dia dapat menanggungnya karena kekuatan. Dan penderitaan atau kesulitan yang berikut yang boleh saya kasih tahu kepada kita, bahwa ia juga sering mengalami yang namanya sakit penyakit. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 di sana berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ia berkata bahwa di dalam dagingnya ada duri.
Di dalam tubuhnya ada penyakit, dan itu tidak bisa disembuhkan. Dengan tujuan supaya jangan meninggikan diri. Sekali bersehebat Rasul Paulus pun mengalami penderitaan yang namanya sakit penyakit. Namun apa kata Paulus? Terhadap semuanya itu, terhadap semua kesulitan hidup, terhadap semua penderitaan hidup, terhadap semua pergumulan hidup, kata Paulus, ia berkata, semua itu dapat kutanggung, semua itu dapat kupikul, semua itu dapat kuhadapi. Kenapa? Karena dia memiliki sumber kekuatan. Di mana? Dari mana? Siapa yang menjadi sumber kekuatan Rasul Paulus? Kenapa ia begitu kuat di masa sulit? Saudaraku, ini yang saya mau kasih tahu dalam kesempatan ini. Apa sumber kekuatan Rasul Paulus di masa sulit? Apa kekuatan kita di masa sulit? Yang pertama, kekuatan dari Tuhan. Ayat yang ke-13, di sana tadi dikatakan dalam surat Filipi, segala perkara, segala penderitaan, segala kesulitan, segala penganiayaan, segala kekurangan, segala bahaya, segala ancaman maut, bahkan segala sakit penyakit dapat kutanggung, dapat kupikul di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan, memberikan kemampuan, dan memberikan kesanggupan. Jelas ayat itu berkata bahwa sumber kekuatan Paulus di masa sulit yang pertama adalah berasal dari Tuhan, dari Yesus Kristus. Saudara, dia berkata bahwa kekuatannya terletak di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Kata di dalam Dia, kata di dalam Tuhan menjelaskan satu, Paulus adanya persekutuan, adanya hubungan erat antara dia dengan Tuhan. Karena hubungan yang begitu erat, karena hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, maka Rasul Paulus mendapat kekuatan. Paulus menerima impartasi, transfer kuasa, kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang dahsyat dari Tuhan. Ketika ia berada di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan dekat dengan Tuhan. Inilah rahasia kekuatan Paulus di masa sulit, yaitu kekuatannya berasal dari Tuhan ketika ia mendapatkan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Paulus menjelaskan hubungannya dengan Tuhan di dalam Galatia. Ini bukti bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu erat dengan Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 berkata di sana apa? Ia berkata, atau Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Tuhan yang hidup di dalam aku, kata Paulus. Jadi ketika dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, itu benar-benar terjadi. Karena di dalam Dia, kekuatan Paulus berasal dari Tuhan. Karena Yesus Kristus berada di dalam Dia, dan Paulus berada di dalam Yesus. Sehingga dia mengalami kekuatan yang luar biasa. Sehingga kesulitan apapun yang dia alami, penderitaan apapun yang dia alami, dia berkata, aku kuat karena di dalamku ada Yesus. Ketika Paulus hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dia, maka akan menghasilkan kekuatan besar dan kekuatan yang dahsyat yang tidak terkalahkan oleh kesulitan sebesar dan seberat apapun. Karena yang menanggung semua itu bukan kekuatan Paulus, tetapi yang menanggung semua kesulitan itu adalah kekuatan Allah yang ada di dalam dia. Arti yang kedua dari frasa di dalam dia artinya menjelaskan bahwa Rasul Paulus sepenuhnya dia mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dan apapun
yang diperhadapkan kepadanya, ia tetap kuat. Sebab ia menjadikan Tuhan tempat sandarannya. Dia menjadikan Tuhan sumber kekuatan dalam hidupnya. Ia bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang begitu besar, begitu berat hari-hari ini. Entah itu kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hal keuangan, kesulitan dalam hal pekerjaan, kesulitan dalam hal kesehatan, kesulitan-kesulitan apapun yang Bapak Ibu sedang alami. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku menyerah, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan, aku ingin mengakhiri hidup saya Tuhan. No, saya mau katakan kepada saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, dengar pada hari ini bahwa jangan engkau lari dari Tuhan, jangan engkau menyalahkan Tuhan, jangan engkau menyerah, jangan engkau kecewa. Dengar baik, datanglah kepada Tuhan seperti Paulus, bahwa kekuatan Paulus, kekuatan kita adalah sama, berasal dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Yang kedua, sumber kekuatan Paulus di masa sulit ialah kekuatan dari diri sendiri. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 di sana berkata, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin, saudaraku. Kekuatan atau sumber kekuatan Paulus dalam kesulitan yaitu kekuatan dari diri sendiri. Apa itu, saudaraku? Sumber kekuatannya ialah berasal dari dirinya, berasal dari pribadinya sendiri, yaitu kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri ialah kekuatan rasa cukup. Ia berkata tadi di ayat yang 11, aku telah belajar mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku dalam segala keadaan. Inilah kekuatan yang luar biasa. Yang kedua dari Paulus adalah kekuatan dari diri sendiri, yaitu kekuatan rasa cukup yang ada pada dirinya. Ia berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan kekurangan ekonomi, termasuk di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan materi, kesulitan keuangan. Dia berkata, aku memiliki kekuatan yang luar biasa dalam diriku, yaitu kekuatan rasa cukup. Saudara sekalian kasih dalam Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, salah satu sumber penderitaan dan kesulitan terbesar dalam hidup manusia yaitu perasaan tidak cukup. Selalu merasa tidak cukup. Ini adalah sumber kesulitan yang sesungguhnya dan yang terbesar dalam diri manusia adalah selalu merasa tidak cukup. Orang-orang yang selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya, biasanya mereka tidak akan kuat menghadapi kesulitan hidupnya. Orang-orang yang selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya, orang-orang itulah adalah orang-orang yang miskin dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu kurang, tidak cukup, kurang, tidak cukup. Orang-orang seperti itu, saudaraku, selain mereka tidak kuat di masa sulit, mereka juga adalah orang-orang yang miskin dengan ucapan syukur. Orang-orang yang selalu merasa tidak cukup ialah mereka yang miskin dengan kasih. Orang-orang yang selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya adalah mereka yang selalu serakah, karena tidak mensyukuri apa yang ada padanya. Selalu berkata, tidak cukup. Tetapi Paulus, segala keadaan, bahkan segala kesulitan, kekurangan apapun, dia kuat. Kenapa? Karena ia selalu berkata, di dalam diriku ada kekuatan rasa cukup. Orang-orang semacam ini, yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, adalah orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Tidak pernah puas dengan apa yang ia terima dari Tuhan. Punya gaji 10 juta tidak cukup. Punya gaji 50 juta sekalipun selalu merasa tidak cukup, saudara. Selalu merasa kurang.
Dan orang-orang semacam ini tidak pernah bisa kuat menghadapi kesulitan hidup. Karena selalu berkata tidak cukup. Selalu berkata kurang. Dikasih jabatan tidak cukup. Dikasih rumah tidak cukup. Dikasih mobil satu tidak cukup. Dikasih istri satu tidak cukup. Dikasih suami satu tidak cukup. Dan lain-lain. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang Kristen, kalau ada orang-orang banyak yang selingkuh. Kenapa? Karena merasa tidak cukup dengan pasangan hidupnya. Banyak orang-orang korupsi. Kenapa? Karena tidak cukup dengan gajinya, tidak cukup dengan pendapatannya. Banyak orang menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang menjijikan. Kenapa? Karena tidak cukup dengan jabatan yang ada padanya. Sehingga ia ingin lebih lagi meraih, tetapi dengan cara-cara yang keliru. Tetapi berbeda dengan Paulus. Ketika ia diperhadapkan dengan kesulitan, penderitaan yang luar biasa, dia berkata, aku kuat. Aku dapat menanggung semuanya itu. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kekuatan rasa cukup. Kekuatan rasa cukup yang muncul di dalam diri Paulus inilah yang akhirnya membuat dia bertahan. Dia tetap eksis dalam badai kehidupan yang silih berganti dalam hidupnya. Kekuatan rasa cukup lahir dari dirinya. Itulah yang membuat dia selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala keadaan dia bersyukur. Dalam segala kondisi dia tetap bersyukur. Dalam segala kesulitan dia tetap bersyukur. Dia merasa kuat. Kenapa? Makanya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, apa kata Rasul Paulus di sana? Dia berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal yang dimaksud di sini termasuk dalam hal kesulitan hidup sekalipun, termasuk dalam hal penderitaan, termasuk dalam hal kekurangan, termasuk dalam hal sakit penyakit, termasuk dalam hal kondisi apapun. Dia berkata mengucap syukur. Kenapa Paulus bisa mengucap syukur? Itu tadi, karena di dalam dirinya selalu ada rasa cukup. Rasa cukup itulah yang melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala hal termasuk masa sulit dan dalam masa pergumulan berat. Kenapa Paulus dia bisa berkata syukur kepada Tuhan? Karena dia selalu memiliki rasa cukup. Berapapun berkat yang ia terima, ia merasa cukup sehingga tidak perlu timbul rasa iri dalam hatinya. Ketika ia melihat orang lain yang hidupnya mungkin lebih baik dari dirinya, ia tidak iri, ia tidak dengki. Dia berkata, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, ya kan? Karena dia berkata, aku cukup dengan apa yang ada padaku. Rasa cukup yang lahir dari kita, yang mampu membuat kita bertahan di musim apapun kehidupan kita, termasuk musim pandemi ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena rasa cukup yang ada pada diri saudara, justru itulah yang membuat saudara bertahan, menjadi kuat, melewati masa sulit-sulit hidup saudara. Tidak perlu iri ketika engkau melihat orang lain membeli mobil baru, membeli rumah baru, ya kan? Punya jabatan baru. Tidak perlu iri, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukuri apa yang ada padamu. Kenapa? Karena rasa cukup itulah yang membuat kita bertahan dalam masa sulit. Rasa cukup itulah yang membuat kita mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dengan begitu, apapun kondisi keadaan kita alami, kita tetap kuat. Amin, saudara. Jangan iri kalau orang lain pakai baju baru, pakai sepatu baru. Jangan iri ketika orang lain gajinya naik, jangan. Tetapi berkata, aku bersyukur dan aku merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupku. Dengan begitu, engkau hidup bahagia, engkau hidup sejahtera, engkau hidup bersuka cita. Dengar baik saudaraku, kebahagiaan yang sejati, kesejahteraan yang sejati tidak ditentukan
oleh materi, berapapun materi yang kau punya, berapapun gaji yang kau punya, berapapun rumah yang kau punya, berapa mobil yang kau punya, berapa jabatan yang kau pangku, itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan apabila dirinya, hatinya selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Haleluya, saudaraku. Dan yang terakhir, sumber kekuatan Rasul Paulus di masa sulit, atau sumber kekuatan kita di masa sulit, adalah kekuatan dari sesama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, ayat yang ke-14, 16, 17, 18 berkata begini. Ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai oleh Allah dan yang berkenan kepada Allah. Ini kekuatan Paulus yang ketiga di masa sulit, yaitu kekuatan dari sesama. Kekuatan dari sesama di sini tidak lain ialah saudara seiman, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi yang dihasilkan oleh pelayanan Rasul Paulus. Dia bersuka cita, dia menjadi bergairah kembali, dia menjadi bangkit semangatnya, bangkit kekuatannya, bangkit pengharapannya. Kenapa? Karena ia melihat jemaat-jemaat yang ia layani, jemaat-jemaat yang dia injili, bertumbuh rohaninya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh kehidupannya di dalam Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat yang bertumbuh imannya ini, bertumbuh rohaninya ini, merupakan kekuatan dan sukacita Paulus yang luar biasa. Ketika ia berada dalam kesulitan, dia mendengar jemaat-jemaat yang ia layani, jemaat-jemaat yang pernah ia injili, bertumbuh di dalam hal yang rohani. Dan itu kekuatannya. Namun ia kuat ketika ia melihat dan mendengar jemaat-jemaat ini, saudaraku. Mulai ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Jemaat-jemaat di Filipi ternyata mereka peduli terhadap kesulitan Rasul Paulus yang adalah bapa rohani mereka. Sehingga jemaat-jemaat ini melakukan sebuah aksi sosial, atau lebih tepatnya gerakan kasih, untuk memberikan dukungan kepada Paulus. Baik dukungan moral, yaitu mereka memikirkan Paulus, memperhatikan Paulus, mereka mengasihi Paulus, saudara. Itu dukungan-dukungan dari sesama, dukungan-dukungan dari jemaat kepada Paulus. Dan itu kekuatan yang luar biasa yang diterima oleh Rasul Paulus. Sehingga sekalipun ia dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang begitu berat, tapi ketika ia mendengar, ia mendapat dukungan yang luar biasa, perhatian, kasih sayang, kepedulian dari jemaat-jemaat, dia merasa kuat luar biasa. Ada juga dukungan materi, saudara, seperti kita baca tadi. Jemaat-jemaat di Filipi, mereka mengirim bantuan kepada Paulus, entah itu uang, entah itu makanan, entah itu pakaian dan segala kebutuhan Paulus. Mereka kirim, saudaraku. Dan begitu Paulus menerima semuanya ini, apa yang dikatakan? Sekarang aku hidup berkelimpahan. Engkau sudah mengambil bagian dari kesusahanku, engkau sudah mengambil bagian dari kesulitanku. Dan itulah yang merupakan kekuatan yang luar biasa. Itulah mengapa Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kenapa? Karena dia mendapat kekuatan dari sesama. Ada rasa simpatik, ada rasa empati yang dinyatakan dalam perbuatan. Jemaat-jemaat tidak hanya mengasihi Paulus dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan atau tindakan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Di sana dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua di sana berkata, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Filipi kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apa yang saudara dengar baik? Apa kata Alkitab tentang persembahan-persembahan demikian? Tuhan berkata bahwa persembahan demikian membawa keuntungan besar.
yaitu Tuhan memberkati orang-orang yang suka memberi. Persembahan mereka harum di hadapan Tuhan, disukai oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, dia berdoa kepada jemaat-jemaat Filipi yang sangat mendukung dia. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Allah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan jemaat-jemaat Filipi, jemaat-jemaat Tuhan di sana, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang ke-20. Saudaraku, saya mau ajak saudara, ada banyak sekarang saudara-saudara kita seiman hidup di dalam kesulitan. Ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan sekarang dalam masa pandemi ini juga sedang mengalami kesulitan. Jika engkau digerakkan oleh Tuhan, jika engkau punya berkat lebih, salurkan, berikanlah. Berikan bantuan, dorongan, dukungan yang luar biasa, baik dalam bentuk moral maupun dalam bentuk materi, saudaraku. Sehingga orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita juga mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, mendapat peneguhan, mendapat semangat yang baru dari kita. Oleh karena itu saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan mendewasakan kita, akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Sehingga di masa pandemi ini, di masa sulit ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita saling bahu-membahu satu dengan yang lain, mari kita saling membantu satu dengan yang lain, sehingga kita sama-sama kuat, sama-sama sukses, sama-sama berhasil, sama-sama menang, mengalami, melewati kesulitan hidup yang sedang terjadi hari-hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semakin kuat di masa sulit. Kenapa? Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan, berasal dari diri sendiri, dan berasal dari sesama. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.